Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Okstan Lalandos dalam renungan pada pagi hari. Oleh sebab itu, renungan yang saya sampaikan pada pagi hari ini tentu akan memberi makna dan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup yang berat ini. Baik, firman Tuhan saya ambil di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan tema yaitu tetap tinggal tenang di dalam Yesus. Ada ketenangan di dalam Yesus. Saya akan bacakan demikianlah firman Tuhan. Matius 14 ayat 22 sampai 27. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Hal yang sangat menarik dari kisah atau dalam bacaan ini adalah pada Matius 14 ayatnya yang ke-27. Di situ dikatakan begini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Garis bawahi kalimat tenanglah, aku ini, jangan takut. Sesuai dengan tema khotbahku, yaitu tinggal tenang di dalam Tuhan. Jika kita bandingkan dengan peristiwa yang terjadi dalam Markus 4 ayat 39, Yesus juga meredakan badai topan yang melanda perahu murid-murid. Yesus menenangkan badai itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Tetapi di peristiwa ini bukan badainya yang disuruh tenang, tetapi murid-muridnya. Ini satu hal yang menarik. Ada yang lebih dalam kalimat Yesus pada kisah di Injil Matius ini. Jadi ini tentu adalah bicara tentang badai hidup yang saya dan saudara jalani, saya dan saudara tetap tenang. Dalam hidup kita kadang orang-orang percaya pun demikian. Kadang Tuhan memang menenangkan badai pencobaan yang menimpa kita. Tetapi kadang juga justru kita yang dimintanya tenang dalam menghadapi badai-badai persoalan. Ada saat di mana Allah menenangkan badai, tetapi ada saatnya juga di mana Allah menyuruh kita tenang. Kita berdiam diri, kita berdiam di dalam Tuhan. Kebanyakan dari kita kan terkadang panik. Persoalannya sebetulnya tidak seberapa, hanya karena kita panik. Maka persoalan itu terlihat besar sekali. Persoalan itu terlihat begitu luar biasa. Kenapa? Karena kepanikan. Karena itu Allah mau kita lebih dulu tenang. Sebab tinggal tenang di dalam Tuhan. Dengan ketenangan saya dan saudara bisa berdoa. Dengan ketenangan saya dan saudara bisa berpikir lebih baik. Berpikir positif. Penggenapan firman Allah tentang pergumulan penderitaan. Injil Lukas mencatat perkataan Yesus bahwa menjelang kedatangannya yang kedua kali akan didahului dengan apa yang disebut dengan zaman penderitaan, yaitu masa pemerintahan antikristus di bumi. Jadi kita berhati-hati. Dunia sekarang terlihat sangat tidak aman. Dan karena itu menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua, saya dan saudara tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan panik. Hidup ini memang sukar. Satu kali murid-murid menanyakan apa tanda-tandanya hal itu akan terjadi. Murid menanyakan apa tanda kedatanganmu Tuhan. Dan Lukas 21 ayat 11 menjelaskan itu. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Itu tentu semua mengejutkan saya dan saudara. Tetapi saya dan saudara tetap tinggal tenang. Di dalam Tuhan saya dan saudara pasti ada perlindungan. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Apakah kita hanya tinggal tenang saja di dalam Yesus? Tidak. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, tetap kerjakan keselamatan kita. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudara yang kekasih,
Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetap kerjakan keselamatan kita untuk terus maju menuju pada target menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang nantinya menjadi gereja Tuhan yang disempurnakan. Kita tidak boleh lengah apalagi santai. Kita harus bekerja terus, kita harus berjuang. Kita harus memperoleh dengan baik mahkota yang sudah dijanjikan itu. Kita terus hadir dalam kebaktian, hadir dalam ibadah, mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Kita terus setia di dalam pelayanan dengan takut dan gentar. Karena jika keselamatan kita tidak kerjakan sampai pada saatnya Yesus datang, maka saya dan saudara tentu akan kehilangan keselamatan itu. Haleluya. Jadi yang pertama, tetap kerjakan keselamatan kita. Dan yang kedua, hadapi semua yang sedang terjadi dengan hati yang tabah. 2 Korintus 5 ayat 6 berkata, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Kita harus sadari bahwa selama masih hidup dalam hidup kita ini, hidup itu masih ada dalam tubuh jasmania kita ini, dan kita masih ada di bumi. Kita harus hadapi segala macam masalah, semuanya dengan tabah. Saya dan saudara tetap tabah di dalam hidup ini. Miliki hati yang tabah, tetap berharap dan tinggal di dalam Tuhan. Yang ketiga, tetap percaya. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya jangan melihat apa yang kenyataan sedang terjadi. Jika kita melihat kenyataan yang sedang terjadi, kita pasti akan lengah. Kita pasti akan menjadi semacam daun. Kita akan menjadi semacam terkecoh, dan lalu kita akan menjadi takut. Tetapi lihatlah dengan percaya apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita. Dan jangan dengar apa yang dunia katakan, tetapi dengar dan percayai apa yang firman Allah katakan. Mempercayai dunia adalah hal yang tentu menimbulkan kekecewaan bagi kita. Dunia hanya berisikan manipulatif. Dunia hanya berisikan hal-hal yang omong kosong. Dunia tidak bisa memberi banyak dan tidak bisa memberi lebih pada kita. Dunia ini sementara, tetapi sorga adalah kekekalan. Yesus itu menjadi target kita, dan sorga adalah tempat tinggal kita. Yang keempat, atau yang terakhir, tetap setia. Wahyu 17 ayatnya yang ke-14. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Ada kalimat yang setia. Ada 3 hal yang menarik di dalam ayat ini, yaitu yang pertama, yang terpanggil. Tuhan memanggil semua orang tanpa terkecuali untuk masuk dalam keselamatannya. Yang kedua, yang terpilih. Ini adalah orang-orang yang menanggapi panggilan keselamatan Tuhan, yaitu dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan yang ketiga, yaitu adalah yang setia. Hanya orang-orang yang setia sampai akhir yang akan menjadi para pemenang bersama dengan Yesus. Tetaplah kerjakan keselamatan, haleluya, dengan tabah, tetap percaya dan setia untuk terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Dengan tetap tinggal tenang di dalam Yesus. Apa janji Tuhan bagi kita yang menanti kedatangan Tuhan dengan menuruti firman-Nya? 1 ayat terakhir kuberikan padamu, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Allah memberikan perlindungan. Allah memberikan kita semacam jaminan bahwa Dia akan melindungi saya dan saudara pada hari pencobaan, pada hari yang sesak itu, pada hari yang sukar itu tiba. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya berdoa sebelum mengakhiri firman Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kiranya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tetap ada di dalam lindungan-Mu. Kami tetap tinggal tenang di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus kami mendapatkan jaminan ketenangan, mendapatkan jaminan keamanan, mendapat jaminan keselamatan. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan. Biar kami tetap setia sampai akhir.
sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Didapatinya kami tetap setia. Kuatkan kami semua, kuatkan para pendengar-pendengar yang mendengar renungan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kami terus dimampukan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi dalam renungan-renungan singkat pada hari-hari ke depan. Biarlah kiranya terus kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.